Minasan, masih dengan Jinwoo yang bertarung melawan bos dungeon gerbang merah yaitu Baruka. Namun apa yang akan Jinwoo lakukan pada Kim Chul yang telah dibunuh oleh Igris Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Baruka yang semakin melesat maju untuk menyerang Jinwoo. Namun Jinwoo bersembunyi dari balik bayangan sementara Igris menahan Baruka. Jinwoo memanfaatkan itu untuk membangkitkan Kim Chul. Dan dalam sekejap, suara teriakan yang begitu keras terdengar dari sosok bayangan hitam yang bangkit dari tubuh Kim Chul. Tubuhnya tampak semakin besar dengan armor yang gagah serta senjata kapak dan perisainya. Ternyata itu adalah bayangan dari Kim Chul yang sudah berhasil diekstrak oleh Jinwoo. Prajurit bayangan itu diberi nama Iron yang berarti besi dengan rank naik. Tetapi Baruka dengan mudahnya menghabisi Igris. Baruka tidak suka diabaikan seperti ini. Dia lalu menggertak apakah dengan munculnya satu pasukan yang baru bisa untuk menghentikannya. Jinwoo tersenyum mengatakan bahwa tentu saja tidak. Tidak mau kalah, Iron yang telah dibangkitkan menunjukkan taringnya dengan menggunakan skill Taunting Cry yang menyebabkan bos dungeon Baruka terprovokasi sehingga emosinya menjadi tak terkendali dan dengan cepat menyerang Iron. Tetapi pada posisi bertahan, Iron mampu menangkis serangan bos Baruka menggunakan perisai besarnya. Iron kemudian mencoba menebasnya menggunakan kapaknya, namun dengan mudah Baruka melompat tinggi untuk menghindarinya. Sambil tertawa, Baruka merasa bahwa prajurit bayangan tersebut tidak sebanding dengan dirinya. Jinwoo dan Igris kemudian datang untuk membantu Iron. Sambil tersenyum dengan mata yang tajam, Jinwoo berkata bahwa bagaimana jika mereka bertigalah yang melawannya. Di sisi lain, Han Song-yi menanyakan pada Park Hee-jin sebagai hunter rank B, apakah memang semua hunter jika bertarung seperti itu? Hee-jin pun menjawab jika hunter bertarung seperti itu maka ia tidak akan pernah mendapatkan lisensinya sebagai hunter dan juga dia belum pernah melihat pertarungan seperti ini. Rekan-rekannya menimpali jika mereka seperti sedang bermimpi. Kembali ke pertarungan, Igris dengan kecepatan tinggi mulai menyerang Baruka menggunakan pedangnya. Tusukan pedang dari Igris membuat Baruka terkejut karena hampir mengenai tubuhnya. Baruka lantas baru menyadari jika Jinwoo sudah berada di belakangnya saking cepatnya. Ia menggunakan belatinya untuk menebas Baruka dan berhasil mengenai bahu kanannya. Sehingga dua efek dari belatinya yaitu efek paralisis dan efek bleed langsung aktif. Sekedar info Minasan, paralisis ini mirip dengan stun yang mencegah target bergerak pada kecepatan tertentu. Lalu bleed menyebabkan target kehilangan 1% kesehatannya setiap detik sehingga target dapat mati karena kehilangan banyak darah. Rupanya, Jinwoo menargetkan bagian vital Baruka, namun Baruka dapat menghindari serangan fatal tersebut sehingga hanya mengenai bahunya saja. Baruka yang kesal lantas mengejek dan menyebut Jinwoo sebagai sampah yang lumayan tangguh. Sialnya, karena musuh memiliki daya tahan yang terlalu tinggi, membuat semua efek dari serangan Jinwoo pun dibatalkan. Jinwoo lalu memprovokasi Baruka dengan menyuruhnya melihat di sekitarnya untuk mengetahui jika Baruka tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk berkata seperti itu. Ternyata seluruh pasukan elf telah habis terbantai oleh tentara bayangan milik Sung Jinwoo. Ya iyalah, tentara bayangannya kan abadi. Jinwoo yang berhasil membalikan keadaan dan mengejek Baruka, apa hanya segitu saja kemampuan pasukannya? Perkataan dari Jinwoo membuat marah Baruka karena sekarang hanya tinggal dirinya sendiri. Baruka kembali berlari ke arah Jinwoo untuk menyerang karena ia sadar bahwa tentara bayangan akan hilang jika ia membunuh Jinwoo terlebih dahulu. Jinwoo dengan cepat melempar belatinya ke arah Baruka, namun dengan mudah Baruka mampu menghindarinya. Baruka tertawa karena mengira Jinwoo hanya asal menyerang. Namun Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch level 1 yang mampu mengontrol benda tanpa harus menyentuhnya. Lalu mengontrol kembali belatinya sehingga membuatnya bergerak dengan kecepatan tinggi mengarahkannya ke arah musuh. Baruka terkejut melihat laju dari senjata Jinwoo yang dipercepat. Ia mencoba untuk menahan serangan tersebut tetapi belatinya justru hancur.
Sementara itu, Iron yang penuh dengan semangat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengunci pergerakan Baruka. Dilanjutkan dengan serangan dari Shadow Magician yang menggunakan sihir api yang sangat kuat sehingga membuat Iron dan Baruka terbakar. Wah, kasihan juga ya lihat Iron yang gosong minasan. Namun ternyata Baruka mampu mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya sehingga mampu melepaskan diri dari kekangan Iron. Terlihat Baruka yang sudah compang-camping. Ia semakin marah dengan memaki Jinwoo brengsek dan berjanji akan membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba perut kanan Baruka terluka. Rupanya Jinwoo berhasil menusuk Baruka menggunakan skill kamuflasenya. Jinwoo tersenyum dengan mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Tetapi Baruka menggenggam lengan Jinwoo sambil berteriak dengan arogannya tentang siapa yang Jinwoo hadapi ini. Sebagai penutup, Iron dengan kapaknya langsung menghantam Baruka ke tanah hingga gepeng. Kekuatan Iron mampu membuat Baruka tewas seketika. Akhirnya, kombinasi serangan Igris, Sung Jinwoo, dan Iron telah berhasil membunuh bos besar Dungeon Merah. Jinwoo pun lega telah berhasil menyelesaikan solo Dungeon Gerbang Merah dengan kenaikan levelnya. Tapi tunggu dulu, kayaknya si Iron kesambet setan ya. Musuhnya sudah mati namun dia terus memukul-mukul mayat Baruka. Waduh, ente, benar-benar ente ya. Jinwoo pun menyuruhnya untuk berhenti dan menyadari bahwa sifat bodohnya memang susah dihilangkan walaupun Hunter rank A ini sudah menjadi prajurit bayangannya. Jinwoo bahkan mengkhawatirkan prajurit barunya itu. Igris yang melihatnya sampai kagak habis pikir dengan ulah konyol Iron. Igris pun pergi begitu saja. Namun Iron juga mencoba berkomunikasi dengan prajurit bayangan lainnya untuk menyorakan kemenangan. Konyol juga ya tingkah Iron, lebih mendingan daripada masih menjadi manusianya. Setelah berhasil mengalahkan bos terakhir, akhirnya gerbang terbuka. Jinwoo kemudian menyuruh anggota lainnya untuk segera keluar, membuat para hunter menangis bahagia karena bisa selamat dari gerbang merah. Nah, karena sudah kebiasaan, Jinwoo pun berniat untuk membangkitkan Baruka untuk menjadi prajurit bayangannya. Tapi beralih keluar dungeon di mana sudah menunjukkan jam 3 pagi yang berarti di dalam dungeon sudah 1 minggu. Semua anggota Serikat Harimau Putih masih tetap menunggu di luar gerbang, berharap gerbangnya akan terbuka. Ketuaan menyarankan agar Master Guild untuk pulang dan beristirahat, namun Baek Yeon-woo menolak karena masih memikirkan keselamatan dari anggota guildnya. Tiba-tiba gerbang merah pun terbuka dan berubah warna menjadi biru. Dungeonnya sudah diselesaikan. Mereka berteriak karena ada orang yang keluar. Baek Yeon-woo berharap Kim Chul berhasil memimpin dan menyelesaikan dungeon lalu membawa seluruh anggota timnya dengan selamat. Namun sesuai prediksi dari ketuaan bahwa yang berhasil selamat yaitu Sung Jinwoo bersama timnya. Dungeon pun lenyap seketika. Salah satu anggota menanyakan keberadaan dari Kim Chul dan menanyakan apakah hanya mereka yang selamat. Hunter Hee-jin kemudian menjawab bahwa yang selamat hanyalah mereka. Baek Yeon-woo merasa terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di dalam dungeon. Mengapa yang selamat hanya hunter dengan rank rendah? Tidak ada satupun rank A atau B lainnya. Dengan santai, Sung Jinwoo kemudian menawarkan Han Song-yi untuk mengantarnya pulang. Baek Yeon-woo kemudian memegang pundak Sung Jinwoo, mencoba untuk berbicara dengannya. Tapi karena merasa lelah, Sung Jinwoo kemudian menepiskan tangan Baek Yeon-woo. Lalu menyuruhnya untuk menanyakan kepada anggota guildnya yang masih selamat. Hal itu membuatnya marah, kemudian mencoba untuk mengintimidasi Jinwoo dengan meremas jaketnya dan mempertegas bahwa dia merupakan Master Guild Harimau Putih. Ini bukan suatu permintaan, namun perintah, atau bisa juga disebut sebagai ancaman karena dia telah kehilangan 9 anggotanya, sehingga sebagai Master Guild dia merasa berhak untuk bertanya. Dengan cuek, Jinwoo merasa tidak memiliki urusan dengan hal tersebut karena dia merasa sudah menyelamatkan 3 orang. Kalau memang dia seorang Master Guild, seharusnya dia berterima kasih terlebih dulu kepadanya. Sejenak, mereka saling beradu pandang dengan tatapan yang mewakilkan kekuatan dari mereka. Akhirnya, dengan besar hati, Baek Yeon-woo kemudian meminta maaf.
Jinwoo bergegas pergi ke mobil untuk mengantar Han Song-yi pulang. Baekhyunwoo lalu menanyakan siapa Jinwoo dan mengapa dia begitu kesal. Hee-jin mencoba menjelaskan bahwa dia melihat Sung Jinwoo yang telah mengalahkan bos monster, kemudian mengucapkan sesuatu sebanyak 3 kali di depan mayat bosnya. Ketuaan mencoba untuk meminta maaf atas sikap dari Sung Jinwoo yang tidak sopan kepada Master Guild-nya. Mungkin sikapnya itu akibat dia kelelahan, padahal sebenarnya dia memiliki kepribadian yang baik. Ternyata Baekhyunwoo ingin menanyakan apakah ketuaan belum merekrutnya. Baekhyunwoo sudah menyadari bahwa Sung Jinwoo merupakan sosok hunter yang sangat kuat karena dengan percaya diri mau menghadapinya, di mana dia bisa saja kehilangan lengannya jika bertarung melawan Sung Jinwoo. Wah, Hunter Rank S bahkan sudah mengakui kekalahannya melawan Sung Jinwoo. Ketuaan kemudian menerima perintah dan mendapatkan dukungan penuh dari Master Guild-nya untuk bisa mengajak Sung Jinwoo bergabung bersama mereka. Ketuaan merasa lega karena penilaiannya tidaklah salah. Di perjalanan pulang dengan wajah yang bete, Sung Jinwoo merasa sangat kesal karena gagal untuk membangkitkan Baruka. Tapi ia merasa senang dan beruntung karena mendapatkan item berupa belati milik Baruka sebagai item kelas A yang di dalamnya sudah terdapat sihir peringan sehingga membuat penggunanya menjadi lebih lincah. Sung Jinwoo hanya bisa berpuas hati telah mendapatkan senjata itu. Sesampainya di apartemen, Han Song-yi keluar dari mobil sambil mengucapkan terima kasih kepada opa yang ganteng karena telah menjaga dan melindunginya dalam dungeon. Sung Jinwoo yang terkejut dipanggil opa, kemudian kembali menuju ke apartemennya untuk beristirahat dan melanjutkan kegiatan raid-nya dengan Jinwoo. Keesokan paginya, Jinwoo datang dengan pakaian yang aneh menjemput Jinwoo menggunakan taksi. Tetapi Sung Jinwoo yang melihatnya merasa aneh dengan gaya busana dari Jinwoo yang tidak nyambung. Padahal Jinwoo ingin menjemputnya. Mereka berdua pun berangkat menggunakan mobil Alphard untuk menjemput Song-yi. Mendengar nama Song-yi membuat Jinwoo merasa ada yang aneh. Mengapa mereka bisa begitu akrab satu sama lain dan bahkan bertukar nomor ponsel? Apakah mereka memiliki hubungan khusus? Jinwoo dengan wajah aneh mempertanyakan apakah kedepannya ia harus memanggil Song-yi dengan panggilan sopan Nunim atau kakak perempuan. Jinwoo hanya menjawab bahwa dia hanyalah teman dari adiknya. Dan kita pun diperlihatkan Song-yi yang tampaknya sudah jatuh hati pada Jinwoo karena dia keluar dari rumah dengan tampilan yang berbeda. Song-yi tampak lebih cantik dan dewasa. Song-yi juga memanggil Jinwoo dengan panggilan oppa dan menyapanya lebih hangat. Jinwoo yang melihat keduanya berbincang dengan akrab membuatnya berpikir bahwa mereka sedang pacaran. Apalagi Jinwoo menandai perkataan dari obrolan keduanya tentang malam, tidak bisa tidur, lelah. Dia sampai di rumah jam 4 pagi dan dengan semua itu Jinwoo hanya menganggap Song-yi sebatas teman adiknya saja. Ini sih definisi otaknya traveling ya. Jinwoo yang keringatan lalu memperingatkan Jinwoo bahwa Song-yi masih gadis kecil. Tetapi Jinwoo hanya menjawab, terus? Jinwoo yang gelagapan lalu menyuruhnya untuk melupakannya saja sambil terus berpikir bahwa Jinwoo memang tidak normal. Jadi dia tidak boleh menilainya dengan standar yang tinggi. Pelan-pelan Pak Supir, Jinwoo bukanlah pedo kok. Akhirnya mereka pun pergi menuju ke tempat raid. Jinwoo berteriak untuk menyelesaikannya dan segera pulang. Lalu disambut teriakan dari Jinwoo dan Song-yi yang menyetujuinya. Namun apa yang menanti mereka selanjutnya minasan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.